Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas proyek kami. Sebelum masuk ke dalam presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Yanuarita Susani Yulita Tamung dengan NIM 4112323111. perkenalkan nama saya Yuda Setia Wicaksana dengan NIM 4112321012. Perkenalkan, nama saya Nabha Nabilah dengan NIM 4112321013. Perkenalkan, nama saya Astrid Dwi Monika Raseva dengan NIM 4112321014. Perkenalkan, nama saya Dia Kusuma Wardani dengan NIM 4112321015. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai konfigurasi dasar mikrotik. Adapun tugas ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Pak Iqbal. Nah, di konfigurasi dasar mikrotik ini sudah kami lakukan tepatnya pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022. Kami bekerja kelompok di salah satu device, salah satu anggota kami. Dan dari proyek tersebut kita sudah merecordnya, sehingga di Zoom hari ini kita hanya akan ngeplay videonya dan menjelaskan sebetulnya apa yang sudah kami lakukan di konfigurasi dasar mikrotik yang sudah kita lakukan di hari Sabtu kemarin. Baik, untuk konfigurasi yang pertama, itu kita membuat nama filenya dulu. Dengan nama file konfigurasi. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita akan membuat beberapa jaringan, yaitu terdiri dari cloud, switch, mikrotik, switch lagi, dan PC. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan kabel seperti berikut. Nah, untuk cloud ini kita khususkan disambungkan ke Ethernet 2. Kemudian kita akan menuliskan IP-nya. Untuk IP-nya itu yaitu 192.168.1.0/24. Kemudian kita menuliskan IP-nya lagi, yaitu 192.168.2 dan .0/24. Kemudian kita rapihkan terlebih dahulu.
Kemudian selanjutnya kita akan blok semuanya dan kita start. Bisa kita lihat di sebelah kanan atas sudah terlihat warna hijau, jadi jaringan ini sudah saling terhubung. Kemudian kita akan mengkonsol mikrotiknya. Kita akan tunggu sampai muncul. Jika tidak muncul, kita close terlebih dahulu. Kemudian kita klik lagi, double klik. Dan kita akan tunggu sampai muncul tulisan mikrotik login. Kemudian kita akan tuliskan kata admin. Untuk password ini kita enter saja. Dan kita enter. Kita enter sampai muncul kata new password. Nah, karena sudah terlihat new password-nya, kita akan mengetikkan new password dengan password 123 dan repeat new password-nya juga 123. Karena sudah muncul dengan admin @mikrotik, kita langsung saja buka aplikasi Winbox-nya. Karena sudah muncul IP address-nya, kita langsung klik saja. Dan untuk password, kita tuliskan 123 dan connect. Maka akan muncul tampilan seperti berikut. Kita langsung saja ke menu interface. Untuk menggantikan nama interface-nya, yaitu yang akan kita ganti ada 2 ether. Untuk ether yang pertama kita ganti ether 1 strip ISP. Klik OK. Untuk yang kedua kita ganti ether 2 menjadi ether 2 strip lokal. Kemudian OK. Untuk step berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nabhan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Astrid. Kemudian akan saya lanjutkan materinya mengenai menambahkan IP address. Caranya adalah klik IP, kemudian klik addresses. Nah, setelah itu kita klik tombol plus warna biru di atas. Ya. Dan yang pertama akan kita tambahkan adalah IP address dari interface ether 1 ISP dengan address 192.168.1.1 dengan prefiks 24. Tapi mohon maaf di sini ada typo, di situ tertulisnya 2, harusnya 1. Nanti itu ada diganti ya. Nah, terus ini IP yang kedua adalah 192.168.2.1 dengan prefiks 24 itu untuk interface ether 2 lokal. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita bakal mengganti yang tadi salah, ya ini ether 1 ISP itu harusnya jadi 1. Jadi yang ISP1, yang lokal itu 2. Kemudian klik OK. Nah, karena agar terhubung ke internet, IP address ISP itu bisa dikonfigurasi secara statik atau dynamic. Nah, untuk pelatihan ini, karena internet yang digunakan itu sharing wireless network adapter, cara ngekonfigurasinya adalah klik control panel,
Drag panel. Kemudian kita klik View Network Status and Task. Nah, ini di Wi-Fi kita klik, kemudian kita ke Properties, kemudian klik tab Sharing, dan jangan lupa di checklist yang bagian Allow Other Network users to connect through this computer, dan home networking connection-nya adalah Ethernet loopback ya. Di sini Ethernet loopback-nya itu Ethernet 2. Nah, setelah itu, oh ya boleh tolong di pause dulu. Ya, ke belakang dikit. Yang bagian address list. Nah, ini. Di sini kita juga bisa meremove IP dengan cara IP-nya itu tinggal diklik aja, terus kita pencet tombol yang di atas bawahnya address list, itu ada tombol merah, strip warna merah ya. Nah, itu adalah cara untuk meremove IP. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan lagi ya untuk DHCP client, yaitu kita klik IP DHCP client, dan di sini kita udah dapat IP untuk Ether 1 ISP yang terkoneksi ke internet. Ya, IP DHCP client secara dynamic. Didapatkanlah IP tersebut. Ini bisa kita lihat di address list ini, nih IP-nya yang di sebelah kiri ada simbol D-nya. Adapun selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Ayu. Untuk Ayu dipersilahkan. Selanjutnya yaitu menambahkan gateway. Nah, gateway ini adalah cara agar salah satu cara yang harus dilakukan agar bisa dapat tersambung ke internet. Nah, untuk langkahnya yaitu pertama klik IP, lalu routers. Nah, ini diklik routers. Nah, lalu kita klik yang bagian DAS dengan address 0.0.0.0. Nah, ini addressnya 0.0.0 ini dengan gateway 192.168.137.1 ini udah, tinggal kita langsung oke aja. Di oke aja. Nah, selanjutnya kita ke menambahkan DNS server. Nah, dengan cara pertama klik IP tadi seperti tadi, lalu klik DNS settings. Nah, ini untuk servernya kita tulis 192.168.1.1. Nah, ini dikebawahkan untuk menambahkan server yang lain, yaitu server 8.8.8.8. Klik bawah lagi untuk menambahkan server yang ketiga, yaitu 8.8.4.4. Ini dikebawain lagi server selanjutnya, yaitu 1.1.1. Nah, lalu kita checklist yang allow remote request. Ini berfungsi menjadikan router sebagai DNS server bagi klien. Nah, lalu ini kita klik OK. Ini di-OK-in saja. Nah, setelah itu, klik OK. Nah, lalu kita ambil ke new terminal untuk mencoba ping Google. Nah, ini kita ke new terminal. Di sini sudah muncul mikrotik seperti ini. Lalu kita ketik ping spasi google.com. Nah, lalu kita enter. Enter lagi. Nah, jika udah muncul seperti ini, berarti kita berhasil, run-nya berhasil, dan ini berarti berhasil tersambung ke internet. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanuarita. Oke,
Untuk langkah selanjutnya itu adalah mengkonfigurasi NAT. Nah, konfigurasi NAT ini itu berfungsi untuk mentranslate atau mengubah IP address di jaringan lokal menjadi IP address internet atau publik. Dengan langkah awalnya itu kita mengklik IP, lalu kita memilih firewall, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik NAT, dan juga tanda plus, maka tampilan ini dengan chain-nya Ethernet, dan juga kita pilih out interface-nya seperti ini, Ether 1 strap 1 EISP. Selanjutnya, kita pilih action. Nah, action ini kita ganti dengan masquerade. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk selanjutnya itu adalah mengisi IP address atau klien PC1 secara statistik sesuai dengan IP address network, yaitu 192.168.2.0/24. Maka IP address klien bisa diisi dengan IP 192.168.2.2 dengan subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway-nya 192.168.2.1. Oke, sebelumnya kami mohon maaf karena step ini tuh nggak ke-record, jadi nggak bisa ditampilin, yaitu untuk mengkonsol PC1. Akan tetapi, step ini sudah dilakukan, yaitu menguji apakah klien bisa terhubung ke internet dengan melakukan pengujian menggunakan ping ke situs google.com. Dan langkah selanjutnya itu adalah mengganti sistem identity. Untuk langkah awalnya kita klik sistem, lalu kita pilih identity, maka tampilan binbox-nya akan seperti ini. Lalu kita ganti mikrotik dengan RB strap GIK. Lalu kita klik OK. Maka inilah fungsi dan kegunaan dari perubahan identitas dari router. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Baik, untuk langkah selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu manajemen user. Nah, ini pertama kita klik sistem, lalu klik user. Nah, ini akan tampil user list, petak user list seperti ini. Nah, secara default, Mikrotik itu memiliki satu server, yaitu cuma admin, dan ini tidak memiliki password. Nah, ini seperti ini. Jadi dia cuma ini secara defaultnya ini. Nah, ini lalu kita tekan OK saja. Nah, untuk menambahkan user, kita klik ini, udah klik plus tadi seperti tadi. Nah, ini klik plus, lalu name-nya user 1. Nah, di sini memiliki password. Karena bukan default, jadi dia memiliki password nih. Passwordnya kita ketik 123 seperti yang awal, terus confirm passwordnya juga 123. Nah, ini grupnya harusnya full. Ini nanti diganti ya. Ini di sini lalu kita tekan OK. Nah, ini karena belum merah ya, jadi kita ganti di sininya jadi full. Nah, karena di sini kita hanya perlu menggunakan admin, user satunya ini kita bisa menghapusnya dengan mengklik tanda minus di samping tanda positif di atas name ini. Nah, ini diklik. Nah, jadi sisa admin saja. Nah, untuk
materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuda. Oke. Langkah selanjutnya di sini adalah mengatur NTP client. Yang pertama, untuk mengatur NTP client, kita akan mengklik sistem. Oke. Kemudian kita ke NTP client dan kemudian di sini kita checklist, kemudian primary NTP server kita ganti dengan angka 203.160.128.59 dan kemudian secondary NTP server 119.2.43.91. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita akan mengatur time zone, yang mana di sini kita mengatur time zone name yang di sini manual menjadi daerah kita masing-masing. Seperti kita akan mengambil contoh Asia Jakarta, kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya dalam konfigurasi ini yaitu backup dan restore. Yang mana kita mencet file, kemudian kita backup. Karena di sini tidak muncul RBGIK, kemudian kita alihkan ke new terminal. Oke. Dan kemudian kita mengetik sistem backup save name sama dengan backup underscore RBGIK. Kemudian backup saved. Kemudian kita ketik lagi sistem backup load name sama dengan backup underscore RBGIK backup. Kemudian kita tekan enter, kemudian masukkan password yang di awal tadi yaitu 123, kemudian restore and reboot, kemudian yes. Restoring system configuration restored, yang mana sistem ini berhasil terrestored dan terbackup. Oke. Karena sistem sudah terbackup, maka langkah dari konfigurasi dasar Mikrotik ini selesai dan akan kembali ke tampilan awal. Kemudian di sini ada no default configuration, kemudian reset configuration karena sistem backup dan restore tadi sudah berhasil, kemudian kita reset dan akan kembali ke tampilan awal. Karena semua langkah dari konfigurasi dasar Mikrotik ini sudah selesai, maka berakhir juga presentasi dari kami. Kami dari kelompok 3 sebelumnya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.